Jere Kang Wahyu ya pelumas gitu ya, biar cepat masuk gitu. Menggunakan baterai bekas ya. Nah, orang ini ya nggak terlalu bagus ya, cuma nama channel tapi nggak bagus. Mbuh anu golek oleh nama channel mbus Kang di sana ana singo ya ana bagus ngono. Bagus ora. Ora ya Kang ya. Nah, ini titik bagian bawah ada bekas titikan 1 2 3 4-nya mungkin ketutupan sama timah ini. Sama saja, Cung. Nah, ini ya. Ini malah lebih parah. Itu baterai bekas alias baterai copotan, hampir berkarat, sudah menghitam seperti ini, hampir berkarat kan. Coba cek bagian baterainya terlebih dahulu. Nah, ini ada bekasnya seperti ini, bisa dikatakan downgrade gitu ya, ada kemungkinan seperti itu. Halo Sentolopers dimanapun berada, ketemu maning karenyong ning area oprek channel yang membahas senter dengan cara ngawur. Pada kesempatan video kali ini saya akan coba membahas kembali senter viral. Ini termasuknya cukup viral ya, sudah viral untuk senter zoom Aoki tipe 3685A. Yang A atau yang K terakhirnya itu sama saja, intinya Aoki zoom yang gen pertama, nyebutnya gen pertama saja biar lebih enak. Tapi sebelum ke pembahasan, saya mau bertanya terlebih dahulu apakah di video ini ada yang beda atau sama saja ya, sahabat kreatif. Silakan kalau kamu menemukan perbedaan video ini daripada video-video sebelumnya, berikan saja jawaban kamu di kolom komentar. Kalau nggak ada yang beda ya nggak apa-apa, karena saya bukan Mama Gubron ya. Kalau Mama Gubron itu kan ada perbedaan sendiri. Kalau saya mamah di mamah ya. Jadi untuk pembahasan senter kali ini, senter Aoki ini, pembahasannya itu mengenai masalah-masalah yang ada di awal video tadi, yaitu ada yang mengatakan bahwasanya setelah di charger 5 bulan, ya maksudnya ya cukup lama lah intinya, itu tidak mau hijau, terus baru datang sudah KO, kemudian baru dipakai 2 malam sudah modar. Banyak sekali kontroversi atau apa jenis problem seperti kehidupan kita, terutama saya yang cukup banyak masalah intinya. Ini senter Aoki gen berapa ini? Gen pertama. Ini masih baru ya. Saya beli beberapa lagi karena memang di sini juga cukup ramai. Mungkin yang salah satu ikut meramaikan atau memviralkan senter ini ya, ada kemungkinan loh ya, selain saya juga banyak sekali yang membelinya, karena ya mohon maaf, di sekitar kita kalau orang yang belum benar-benar paham mengenai senter itu patokannya di sini 60W, padahal W-nya itu nggak tahu W-nya itu nggak tahu watt atau warjinah, kurang paham ya. Tapi kebanyakan saya sandingkan ini 60W sama 50W dari Lubi, kemudian 20W dari Dutron. Saya sandingkan beberapa, tapi lebih laku yang ada tulisannya 60W. Itu lebih laku ya. Ya memang seperti itulah. Untuk fakta di lapangannya seperti itu. Padahal sih ya sama saja. Saya sudah menjelaskan detail, tapi ya orangnya itu bilangnya iki wae Mas sing anune gede, wate gede katanya, seperti itu. Meskipun ketika dicoba ya terangnya sama saja. Di sini pembahasannya yaitu saya akan coba cek real kapasitas dan cek jeruan dari senter yang ini. Mungkin karena cukup banyak yang membeli sehingga mungkin untuk memangkas biaya produksi loh ya, mungkin saya sih nggak seudon ya. Mungkin untuk memangkas biaya produksi ya, untuk bagian baterainya bisa digunakan baterai yang kapasitasnya lebih sedikit, atau intinya ya bisa dikatakan downgrade gitu ya. Ada kemungkinan seperti itu. Hampir sama dengan kasusnya si senter spiral yang 520A di waktu yang lalu. Itu kan banyak sekali yang beli, kemudian rame, viral. Terus untuk hasilnya ya intinya jos antara gen 1 sama gen kedua. Ini gen pertama, tapi banyak yang mengeluhkan di gen pertama, karena gen kedua dan gen ketiga saya belum menemukan keluhan-keluhan dari si pembeli senter Aoki yang seperti ini. Kalau untuk dapatnya sih sama saja ya, seperti yang sudah sering direview. Jadi untuk yang akan saya bahas itu real kapasitas baterainya nanti berapa, kemudian bagian dalamnya. Ini tak coba bongkar dulu. Untuk bagian dalamnya seperti ini.
Ini sih kalau dilihat dengan seksama hampir nggak ada bedanya ya dengan pada saat keluaran pertama dan keluarannya mungkin ini keluaran agak terbaru lah. Di sini untuk bagian baterainya memang seperti ini sih untuk bagian baterainya. Kalau yang gen kedua itu kan ada brand lagi di bagian bawahnya ya. Ini mungkin tanggal produksi baterainya mungkin, terus ini rebranding juga mungkin ya. Keterangannya 3000 mAh. Kalau yang gen kedua itu bagian bawahnya keterangannya 2600-an. Terus ini untuk bagian baterainya seperti biasa karena ini disolder, meskipun timahnya sedang dikorupsi tapi masih tetap menggunakan solder seperti ini. Dan ini kotor karena flux. Kemudian nah ini ada seperti karat ya, sebenarnya sih bukan karat ya, kalau bahasanya ngondah itu silika mungkin ya. Atau apa kurang paham juga, tapi ini saya rasa sih ini bekas flux ini ya, yang kotor-kotor seperti ini. Terus sebentar ini tak teliti ya, tak teliti di bagian baterainya saja terlebih dahulu. Ini kalau dibersihkan seperti ini, ini ada kotoran seperti ini. Nah, dan di sini terdapat semacam atau bekas-bekas kawat nikelin. Kalau nggak salah sih ya, kawat nikelin, kawat yang buat menggabungkan antara satu baterai dengan baterai yang lainnya. Itu kalau nggak salah namanya kawat nikelin atau kawat apa ya. Nah, ini ada bekasnya seperti ini. Ini kameranya jelek. Tadi lihat kameranya Bapak Ali bagus. Besok lah kalau udah ada rezeki ngutang. Nah, di sini itu ada semacam bekas kawat nikelin. Kemudian untuk bagian sini itu juga bekas dikerok. Ini dikerok selain untuk menempelkan timah ke bagian baterainya, ke bagian kutub baterai, juga mungkin untuk menghilangkan bekas kawat ini ya. Di sini ada bekas kayak titik-titik gitu sih. Tahu lah untuk baterai yang pernah dititik atau baterai copotan laptop, tapi nggak ada contohnya di sini ya. Kerja bagus. Saya contohkan dengan baterai yang baru saja ya. Ini mereknya Hongli. Ini saya kerok sendiri untuk bagian sini. Nah, kalau baterai baru itu kan bagian sini polos seperti ini, polos ya. Untuk bagian bawahnya juga polos, jadi nggak ada goresan. Kalau ini ada goresan seperti ini karena memang sudah saya gores. Kemudian, nah seperti ini contohnya. Bagian sini polos, bagian sini juga polos, tidak ada goresan sama sekali meskipun baterainya itu sudah lama digunakan. Ini baterai ini cukup lama saya gunakan sehingga untuk plastiknya sudah mengelupas. Nah, sedangkan kalau untuk baterai dari Aoki ini, nah bedanya di sini ya. Ini polosan, kalau ini ada bekas di kerok ya, untuk menempelkan bagian timahnya. Nah, ada kemungkinan kalau menurut saya, analisa saya, kenapa ini menghitam seperti ini, karena kalau bahasa apa nih sih ya, mungkin kena apa ya, teroksidasi mungkin ya. Jadi karena ini kan bisa berkarat ya, kalau baterai yang sudah lama didiamkan itu kan ada karatnya, seperti Aoki ini. Nah, yang Pro ini kemarin ketika di review itu bagian dalamnya semacam ada kotoran-kotoran yang grunjal-grunjal gitu ya. Nah, ini seperti ini sehingga hampir berkarat, sudah menghitam seperti ini, hampir berkarat. Nah, ini yang mungkin menyebabkan si Aoki ini ketika digunakan baru 2 kali sudah mati, kemudian di charger nggak mau penuh-penuh, kemudian banyak sekali kasusnya. Kalau kesimpulan saya sih banyak menjawab di pertanyaan-pertanyaan sahabat kreatif semua itu, saya menyimpulkan coba cek bagian baterainya terlebih dahulu. Di sini ya yang lebih terlihat dengan jelas. Di sini ada 2 titik seperti ini. Nah, ini titik 1, 2, 3, 4. Biasanya untuk baterai yang sudah dikasih kawat nikelin itu titiknya ada 4. Kemudian ini tidak rata. Nah, ini tidak rata ya. Ini bekas tarikan dari kawat tersebut sahabat kreatif. Jadi saya simpulkan untuk baterai si Aoki ini, baterainya itu baterai copotan ya. Itu yang pertama, menggunakan baterai copotan.
Kalau untuk kapasitasnya nanti kita cek sama-sama. Kalau untuk baterai baru itu rata seperti ini ya. Nah, kalau ini kan meskipun nggak begitu terlihat di kamera, tapi kalau jenengan punya silakan cek saja di rumah, bongkar saja. Kalau baterainya sama persis seperti ini, itu sudah fix baterainya itu baterai bekas alias baterai copotan. Di sini untuk goresannya cukup lebar juga, kelihatan ya untuk goresannya seperti ini, cukup lebar. Ada 4 titik seperti ini. Kemudian untuk bagian drivernya, mungkin untuk bagian driver juga ada kendala atau ada perubahan. Tapi ini saya baru beli, untuk bagian drivernya sih hampir sama ya, hampir sama saja. Ini Aoki yang pertama kali saya beli, gen yang pertama. Ini tak coba bongkar juga. Tetap saja ini keluaran terakhir loh ya. Ini yang keluaran pertama pada saat rame-ramenya saingan dengan Lubi, Dutron, Kawasaki, dan Mat Solar. Nah, sama saja cung. Nah ini ya, ini malah lebih parah. Untuk warna plastiknya hampir ada bedanya sih, tapi hampir sama. Kalau di kamera ya kelihatan sama maksudnya. Terus kalau baterai baru ini, meskipun baterai saya nyebutnya baterai abal-abal, untuk bagian sini nggak kotor ya, itu yang pertama. Kemudian nggak ada luka di bagian plastiknya. Terus di sini ada bekas titik daripada kawat nikel. Bagian kutub negatif bawah ini nggak rata. Bagian kutub positif, nah ini ada bekas penutup ya, terbuat dari kertas, nah, seperti ini. Jadi banyak lukanya untuk baterai daripada si senter Aoki ini, sahabat kreatif. Ini ya, ini ada bekas yang jenenge tertumbuk atau apa namanya lah, orang paham temen. Ini jeglong maring jero nganah ya. Jadi kesimpulan saya, baik Aoki yang keluaran pertama dan keluaran terakhir mungkin ya, di gen pertama itu gen ke-1, untuk baterainya itu bekas. Kemudian saya coba bongkar yang gen ketiga atau yang katanya Pro Plus ini. Tidak menjelek-jelekan ya, cuman ya ini seperti inilah, untuk produknya seperti ini. Nah ini ya guys ya, kelihatan ini kan yang dikasih timah sebelah sini ya, tapi yang dikerok nyampe ke bagian sini. Ini karena saya penasaran, ini yang saya sebut ini ada bagian residunya atau geronjalan. Jadi ini akan coba saya kupas saja sampai tuntas. Karena saya penasaran juga, ini kotorannya itu kotoran apa gitu loh. Ini dikatakan pro karena warna plastik pada bagian baterai itu beda juga mungkin ya, sehingga berani mengatakan pro jolan. Nah sih, nah ini sing tak sebut anak geronjalannya ya kayak gini bro. Udah ini demi penonton ya, demi penonton, biar enggak apa, intinya saya enggak membodohi lah, enggak nipu lah. Saya usahakan setiap kali mereview senter kalau bisa ya dikupas tuntas kalau saya. Nah seperti ini Aoki yang katanya Pro Plus. Untuk bagian baterainya di sini kemarin, berarti untuk review saya sebelumnya itu memang belum begitu tuntas ya, karena untuk bagian baterainya tidak diteliti seteliti mungkin, tidak diperiksa secara detail. Di sini juga ada bekas titikan seperti ini, kelihatan ya. Nah ini titik bagian bawah ada bekas titikan 1, 2, 3, 4-nya mungkin ketutupan sama timah ini. Untuk yang gen pertama juga ada titiknya semua untuk bagian baterainya. Ini yang katanya pro, ya, yang katanya loh ya. Itu bukan kata saya, kata yang menulis si senter ini, pro gitu ya. Kalau yang loreng itu Pro Plus. Nah ini bro, ini pada bahaya. Nah ini ya,
sama saja. Jadi untuk bagian sini itu ada bekas titikan-titikan untuk menaruh kawat nikelin. Nah, seperti ini. Kalau yang Lubi itu yang sama persis seperti ini, saya dulu nggak begitu detail untuk memeriksa bagian baterainya. Jika kamu penasaran, bisa kamu bandingkan sendiri, bisa kamu lihat sendiri untuk baterai daripada merek Lubi dan Dutron ya, sahabat kreatif. Apakah merek itu juga baterainya itu bekas copotan maksudnya, atau baterai baru? Saya juga agak lupa ya, karena memang sudah lama. Di sini ya, saya dulu nyebutnya itu kayak ada karat gitu. Memang nggak salah juga ya, karena ini memang ada karatnya sih. Ada karatnya seperti ini. Ini bekas dikerok juga. Jadi semua, kesimpulan saya, semua dari gen 1, 2, 3, terus gen 1 keluaran pertama, gen 1 keluaran terakhir, itu juga sama-sama menggunakan baterai copotan, sahabat kreatif. Ini tadi yang ini ya, yang masih ada tutupnya, masih ada pelindung tombol. Ini akan coba saya tes real kapasitas baterainya. Ini tak coba charger terlebih dahulu. Ya, pantas lah. Misalnya setelah apa senengnya? Setelah di charger 5 bulan itu enggak mau penuh, nggak mau hijau-hijau, kemudian cepat mati dan lain sebagainya, ya mungkin di bagian baterainya itu yang rusak. Kalau kamu merasa video-video di area oprek itu kurang memuaskan, kalian minta Bang review center Z, review center A, review center U, review center N. Mohon maaf kalau saya belum bisa memenuhi semua permintaan untuk mereview apa yang kalian minta, saya mohon maaf. Tapi bila mana jenengan pengen melihat center yang sekiranya kalau menurut saya itu center ya cukup premium lah, cukup premium. Kalau reviewan saya ini kan center ecek-ecek ya, kelas ke bawahnya ke bawah gitu ya. Ya mohon maaf, kelas ke bawahnya tapi ke bawahnya lagi gitu ya. Nah, jenengan bisa cek saja channel YouTube-nya Singo Bagus. Untuk logonya seperti ini. Beliau adalah spesialis apa sih, reviewer center, itu juga nggak kalah ngawurnya dari saya. Saya juga banyak belajar dari beliau. Untuk nama channelnya itu ya Singo Bagus. Nah, orangnya sih ya nggak terlalu bagus ya, cuma nama channel tetap Singo Bagus. Mbuh anu golek oleh nama channel mbus kang ndi. Biasanya anak singo ya anak bagus bagus ora. Ora ya Kang ya. Ya Mas ya. Enggak seperti itu. Jadi beliau itu mereview mereview center yang cukup bisa dikatakan premium lah, kelas menengah ke atas gitu ya. Kalau ini kelas ecek-ecek loh menurut saya. Jadi review seperti center Imalen, center Puyer, center Sayanski, apa sih bahasa nih? Sayanski apa Cayanski, nggak paham ya. Terus Leyoya, Convoy, Astroluk, terus Mateminko, terus intinya banyak lah yang center-center keluaran premium terbaru yang beliau review. Jadi kalau kamu merasa reviewan saya dan permintaan jenengan itu kurang terpenuhi untuk gizinya, untuk rasa penasarannya, jenengan bisa ke channelnya beliau. Channelnya diingat-ingat ya, Singo Bagus gitu ya. Jadi silakan silaturahmi saja ke channelnya beliau, ikut ramaikan juga ya. Nah, untuk informasi channel itu ya, nah sekarang ini sedang di charger warna merah keduanya untuk kedua indikator TP4056 ini. Ini nanti setelah berwarna biru semua, akan coba saya cek real kapasitas dari baterai si center Aoki Zoom gen pertama, modern Projolan keluaran terbaru ya. Nah, ini kelihatan ya, di sini ada flux seperti ini ya. Saya juga kalau nyolder dikasih flux sih. Nah, seperti ini ada minyak-minyaknya. Jare Kang Wahyu ya pelumas gitu ya, biar cepat masuk. Ringga ya. Baik sahabat, untuk pencargerannya sudah full semua, sudah berwarna biru semua. Ini langsung saja dicoba
untuk pengetesan real kapasitas dari baterai ini. Ini 4,18, saya set di 2,7. Ada. Sekarang untuk pengecekan baterainya sudah selesai, sudah berkedip seperti ini, dan untuk kapasitasnya ya sama aja sih, sekitar 2600-an. Jadi baik Gen 1, 2, 3 itu untuk kapasitas baterainya ya cuma 2600-an, sahabat kreatif, enggak nyampe 3000. Tapi kok meskipun kapasitasnya itu sekitar 2600-an, banyak yang mengeluhkan seperti intinya banyak kendala lah. Itu juga saya belum paham, tapi bila mana kamu punya terus untuk keluhannya itu sama persis, alias ya cepat mati, cepat ngedrop, nggak mau di charger full, ya coba saja bongkar bagian baterainya. Dan untuk tahap pertama ya coba ganti baterainya terlebih dahulu, sahabat kreatif. Karena kalau dari driver itu semuanya hampir sama ya. Kalau dari driver, ini driver gen pertama keluaran terbaru, ini driver gen pertama keluaran pertama, driver gen ketiga, dan ini driver gen kedua. Jadi untuk bagian driver itu sama saja kalau menurut saya. Ya mungkin loh ya, mungkin yang menyebabkan hal-hal tersebut ada di bagian baterainya saja. Coba kamu cek saja sendiri untuk bagian baterainya bila mengalami hal yang tidak diinginkan. Jadi kesimpulannya di video kali ini untuk bagian baterai daripada si Aoki model zoom seperti ini adalah menggunakan baterai bekas ya, sahabat kreatif, dengan kapasitas rata-rata itu 2600 mAh. Untuk keluhan yang lain nanti bila mana ada yang perlu dipertanyakan mengenai keluhan-keluhan senter ini, kalau sekiranya saya bisa menjawab, tak coba jawab sebisa saya. Kalau saya nggak bisa jawab ya saya nggak bisa jawab gitu ya. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kritik dan saran tetap saya nantikan agar kedepannya lebih baik lagi, lebih semangat lagi, lebih jos lagi. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy-joy.